Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi pada hutan di Jawa setelah harimau Jawa dinyatakan punah? Siapa yang kini menjadi raja hutan? Harimau Jawa sebagai predator puncak punya peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka adalah pengendali alami populasi herbivora besar. Ketika mereka hilang, ekosistem di Jawa kehilangan salah satu pilar terpentingnya. Tapi bukan berarti hutan kita jadi tanpa predator sama sekali. Loh, alam selalu punya cara untuk beradaptasi. Beberapa satwa lain kemudian naik pangkat, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang raja. Mereka menjadi predator pengganti, meski dengan segala keterbatasannya. Siapa saja mereka? Yang pertama dan yang paling utama adalah macan tutul Jawa. Dengan hilangnya harimau, kucing besar bertotol ini resmi menjadi predator darat terbesar di Pulau Jawa. Mereka adalah pemburu soliter yang tangguh, memangsa berbagai hewan seperti kijang, kancil, lutung, bahkan ayam hutan. Kemampuan memanjatnya yang luar biasa juga membuat mereka bisa berburu di atas pohon. Namun, jangan salah sangka, macan tutul Jawa punya tantangan besar. Ukuran tubuhnya yang jauh lebih kecil dari harimau membuat mereka tidak bisa memangsa hewan sebesar banteng. Jangkauan mangsanya lebih terbatas sehingga pengaruhnya terhadap ekosistem tidak sebesar harimau Jawa dulu. Selanjutnya ada predator sosial yang sering terlupakan, yaitu ajak atau anjing hutan. Jangan remehkan penampilan mereka yang mirip anjing biasa. Ajak adalah pemburu yang sangat cerdas dan efisien karena mereka berburu dalam kelompok besar. Kekuatan mereka terletak pada kerjasama tim. Satu kelompok ajak bisa menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran mereka, seperti rusa atau babi hutan. Sayangnya, nasib ajak sendiri sangat memprihatinkan. Populasi mereka terus menurun dan kini berstatus terancam punah. Sama seperti macan tutul Jawa, ancaman kehilangan habitat dan konflik dengan manusia membuat peran mereka sebagai predator pengganti menjadi sangat terbatas. Kalau tadi kita bicara predator darat, jangan lupakan penguasa langit. Hutan Jawa juga menjadi rumah bagi elang Jawa, sang Garuda yang gagah. Bersama burung-burung pemangsa lainnya, mereka memegang kendali populasi hewan-hewan kecil dari udara. Mangsa mereka meliputi tupai, tikus, kadal, ular, hingga anak monyet. Peran mereka sangat penting untuk menjaga keseimbangan di lapisan ekosistem yang lebih kecil. Namun, tentu saja mereka tidak bisa menggantikan peran harimau dalam mengendalikan populasi herbivora besar seperti rusa atau babi hutan. Cakar mereka tidak dirancang untuk itu. Jadi, setelah melihat para kandidat ini, apakah ada yang benar-benar bisa menggantikan posisi harimau Jawa? Jawabannya, sayangnya tidak. Tidak ada satupun predator tunggal di Jawa saat ini yang memiliki kekuatan, ukuran, dan pengaruh ekologis setara dengan harimau Jawa. Macan tutul, ajak, dan elang Jawa hanya mampu mengambil alih
sebagian kecil dari peran tersebut. Mereka seperti manajer-manajer di berbagai divisi, tapi posisi CEO-nya tetap kosong. Kekosongan inilah yang menjadi masalah besar. Tanpa adanya predator puncak yang efektif, populasi hewan herbivora seperti rusa, kijang, dan babi hutan bisa mengalami ledakan populasi yang tidak terkendali. Ketika jumlah mereka terlalu banyak, mereka akan memakan vegetasi secara berlebihan, yang pada akhirnya bisa merusak struktur hutan itu sendiri. Ini adalah efek domino yang sangat berbahaya. Kisah punahnya harimau Jawa dan perjuangan para predator penggantinya menjadi pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Ini adalah bukti nyata betapa rapuhnya sebuah ekosistem dan betapa pentingnya peran setiap makhluk di dalamnya, terutama predator puncak. Kehilangan satu spesies kunci dapat menyebabkan guncangan besar yang dampaknya terasa ke seluruh rantai makanan. Oleh karena itu, melindungi satwa-satwa yang tersisa seperti macan tutul Jawa dan ajak adalah tugas kita bersama. Karena jika mereka juga hilang, kita tidak tahu lagi siapa yang akan menjaga keseimbangan rumah kita.